Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Qadir Rabbul Jalil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada kali yang mulia ini birrul walidain, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ada 8 hal yang harus kita ketahui tentang birrul walidain. Yang pertama, setelah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala wajib berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam ayat An-Nisa, di dalam surah An-Nisa ayat ke-36, Allah sandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan kedua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian tusyrik, bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah yang pertama. Ketika kita tidak boleh syirik kepada Allah, maka perintah yang kedua Allah ingatkan kita, wabil walidaini ihsana, agar berbuat baik terhadap kedua orang tua. Inilah tingginya birrul walidain, sehingga Allah samakan larangan syirik dengan durhaka terhadap kedua orang tua. Kemudian yang kedua, apakah hukum berbakti terhadap kedua orang tua? Di dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kita yang pertama untuk tidak syirik, dan Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik, berbakti terhadap kedua orang tua. Oleh karena itu, hukum berbakti terhadap kedua orang tua adalah wajib. Siapa yang menyakiti hati kedua orang tuanya, artinya dia haram, dan dia haram masuk ke dalam surga, bahkan dia haram mencium baunya surga. Surah An-Nisa ayat 23, Al-Isra ayat 23. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib berterima kasih kepada kedua orang tua setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil dalam Al-Qur'an? Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Anishkurli, engkau harus bersyukur kepadaku, kata Allah. Wali walidaika, engkau juga harus berterima kasih terhadap kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah kamu nanti akan kembali. Apa yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ridho Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak dalam ridhonya orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah akan ridho. Kalau orang tuamu tak ridho, Allah tak akan ridho. Maka jangan pernah tidak berbakti kepada orang tua. Jangan pernah durhaka kepada orang tua. Wa sukhtullah, dan kemarahan orang tua dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala fi sukhtil walidain, pada kemarahan orang tua. Artinya ketika kamu membuat marah orang tua, Allah Subhanahu wa taala akan mengutuk dan menghukum, melaknat kita. Kemudian yang kelima, apakah boleh berbicara kasar, membentak kepada orang tua? Jawabnya tak boleh, haram. Di dalam surah Al-Isra ayat 24, jangan katakan kepada kedua orang tuamu uffin, kata-kata janganlah engkau menghardik keduanya. Katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, perkataan yang membuat hatinya bahagia, perkataan yang membuat hatinya senang. Banggakan orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berbakti kepada kedua orang tua bahwa engkau sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rajulan jaa istajana Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal jihad.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya seorang pemuda yang berbadan kekar untuk minta izin meminta jihad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kemudian kata Nabi? Ahayyu walidayka, ahayyu walidaka? Apakah kedua orang tua masih hidup? Pemuda tadi menjawab, iya. Apakah orang tua masih hidup? Pemuda tadi menjawab, iya. Apakah kedua orang tua masih hidup? Jawab pemuda tadi, ya. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, walaka misla jihad, maka engkau akan mendapatkan pahala seperti pahala jihad fisabilillah. Hari ini banyak orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Dia tidak tahu bahwa birrul walidain itu dihitung sebagai jihad. Ketika engkau menyenangkan hatinya, berbakti kepadanya, mengerjakan apa yang disukainya, engkau dihitung sebagai jihad fisabilillah, pahala yang sangat luar biasa dalam Islam. Adapun yang ketujuh, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, maka Allah haramkan dirinya masuk kepada surga. Salah satun haramallahu ta'ala alaihimul jannah. Ada tiga golongan, tiga orang, tiga manusia yang Allah haramkan surga kepadanya. Yang pertama adalah mudminul khamar, orang yang meminum minuman khamar, wal aquli walidayh, kemudian orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah waddayus, orang yang tidak cemburu kepada istrinya, dibiarkannya istrinya pergi tengah malam, dibiarkannya istrinya membuka aurat, dayus. Dan orang yang durhaka kepada orang tua, Allah haramkan kepadanya surga. Yang terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, durhaka kepada orang tua salah satu dosa yang Allah beri balasan di atas dunia, tak menunggu akhirat. Kullu dzunub, setiap dosa, kata Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuakhir, Allah akhirkan, minha ma yasha, pada hari kiamat, illa uququl walidain, kecuali orang yang uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Di Padang namanya malim kundang, di Jawa ada namanya juga yang dihukum kedua orang tuanya, di Mandailing ada namanya Sampuraga. Ini semua cerita-cerita legenda menjadi pengajaran untuk anak-anak kita, betapa orang yang durhaka terhadap orang tua, Allah balas, cepatkan balasannya di atas dunia. Semoga kita bisa menjadi orang yang berbakti terhadap kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.